Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas bualan para habaib kaum muslimin dan perlu diperhatikan. Kami ketika membahas bualan para habaib, ya, kami ini bukan benci sama habaib, bukan benci sama orang Yaman, bukan benci sama Yaman, bukan, ya. Apalagi video-video pembahasan para habaib itu kemudian dikait-kaitkan sama pemilu, ya. Apa hubungannya? Nggak ada sama sekali, ya. Kami nggak pernah sama sekali menyentil masalah pemilu, nggak pernah, ya. Ya, jadi kalau dikait-kaitkan sama pemilu itu nggak nyambung sama sekali, ya. Jaka sembung bawa golok, ya. Nggak nyambung. Kalau ada yang nyambung-nyambung berarti goblok. Ya, kami membahas bualan para habaib itu kaum muslimin, ya, karena mereka ini bualannya itu sangat sesat menyesatkan, ya. Bualan para habaib itu berbahaya, sesat dan menyesatkan. Isinya ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Coba, ya, video yang baru kita bahas kaum muslimin, ya. Mereka ini sangat mengunggul-unggulkan tarim, ya. Kita nggak mengingkari lah hadis-hadis tentang Yaman, ya, yang didoakan oleh Nabi tentang Yaman dan keutamaan-keutamaan yang ada di sana. Kita nggak mengingkari. Tapi kalau sudah melebih-lebihkan, ya, kalau sudah melebih-lebihkan, itu yang masalah. Sampai-sampai mereka ini ketika menjelaskan tentang Yaman, khususnya Tarim, ini nggak nyebut hadis-hadis Nabi, nggak mereka pakai. Yang ada mereka ngarang-ngarang sendiri keutamaan kota Tarim, ya. Coba, kita mungkin pernah lah mendengar atau membaca bahwa Tarim itu punya nama atau punya sebutan kota seribu wali. Ya, kotanya para wali. Itu didapat dari mana? Ya, urusan siapa yang berhak menjadi wali Allah, itu yang berhak menentukan Allah, bukan Habib. Ya, di video yang kita bahas kemarin juga, katanya kalau masuk ke kota Tarim, anjing pun harus dimuliakan karena pernah mendapatkan pandangan para ulama, para wali, ya, bukan ulama, wali. Ini kan lebay namanya kaum muslimin. Ngalah-ngalahi Mekah sama Madinah. Kalau dibandingkan Mekah dan Madinah, ya nggak ada apa-apanya Tarim itu kaum muslimin. Yaman itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Mekah dan Madinah. Kalau masalah binatang yang katanya pernah mendapat pandangan para wali kemudian harus dimuliakan, ya, maka burung-burung merpati yang di Mekah itu lebih mulia daripada onta yang ada di Yaman. Karena semua wali, ya, wali seluruh dunia ini pasti tumplek-bleknya itu di Mekah sama Madinah, bukan di Yaman. Mereka itu tumplek-blek setiap tahun di Mekah, di Madinah untuk ibadah haji. Lah kalau di Yaman, paling ya orang-orang Yaman itu sendiri. Apalagi katanya ada wali, tapi nggak pernah haji, nggak pernah umroh, karena alasan sudah mencium bau Nabi di Yaman. Itu kan wali setan namanya kalau seperti itu. Ya, mana ada wali kok nggak haji dan umroh hanya karena sudah mencium bau Nabi di kuburan Faqih Muqaddam. Ini kan koplak namanya. Coba kaum muslimin, apa hubungannya ibadah haji dan umroh yang tidak dikerjakan dengan alasan karena sudah mencium bau Nabi Muhammad di kuburan Faqih Muqaddam? Apanya kalau nggak sesat itu namanya? Hah? Kalau mau menceritakan, menjelaskan keutamaan Yaman, ya sampaikan hadis-hadis Nabi. Jangan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri itu yang menjadi masalah kaum muslimin. Ada hadis Nabi, tapi yang disampaikan malah yang ngarang-ngarang. Coba, ya. Kalau yang disampaikan hadis Nabi, nggak bakal ada yang mengkritik, nggak bakal ada yang protes. Apalagi yang disampaikan hadis-hadis yang sahih. Siapa yang berani mengkritik, siapa yang berani memprotes, siapa yang berani mengoreksi. Coba. Kalau ada yang berani mengoreksi, memprotes hadis-hadis Nabi yang jelas-jelas sahih, maka itu dipertanyakan keislamannya, keimanannya. Kan begitu kaum muslimin. Lah kalau yang disampaikan malah dongeng-dongeng, karangan-karangan yang lebay, ya jelaslah diprotes. Apalagi sampai keutamaan Yaman.
terutama Tarim, ngalah-ngalahi Mekah dan Madinah. Itu hal yang mustahil, nggak akan bisa. Ya, jangankan Mekah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam di seluruh dunia, Madinah sajalah. Ya, kalau ada masjid di Yaman yang dibuat jauh lebih megah dari Masjid Nabawi, ya jauh lebih megah, ya, imam sholatnya lebih bagus dari Masjid Nabawi. Coba ya. Dan yang sholat di sana itu para habaib, para ulama yang ada di dunia ini kumpul sholat di sana, kumpul sholat di sana. Ya, nggak akan bisa menyamai keutamaan sholat di Masjid Nabawi meskipun dewean. Perhatikan ini, ya, nggak ada Nabi menjelaskan keutamaan masjid selain di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, apalagi di Tarim, nggak ada kaum muslimin yang bisa menyamai itu loh. Jadi nggak akan bisa yang namanya Yaman dengan segala keutamaannya kemudian bisa mengungguli Madinah, nggak bisa. Yang pasti saja kaum muslimin, nanti Yaman itu diobok-obok sama Dajjal, sedang Madinah tidak. Dan agama Islam ini akan kembali ke sana nantinya, bukan ke Yaman. Jadi nggak mungkin Yaman itu mengungguli Madinah, ya. Ila yaumil qiyamah, nggak akan mungkin. Ya. Dan kali ini lagi-lagi kaum muslimin, kita akan menyimak bualan seorang Habib yang mengunggulkan Yaman, dan lagi-lagi ini bualan yang lebay kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Di kota Tarim itu Masya Allah Bu, walinya di sana itu walaupun wali nggak nunjukkan wali, karena nggak pakai surban. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim itu wali Bu. Ya. Jadi wali versi mereka ini entah definisinya seperti apa kaum muslimin, ya. Ini melihat wali dari profesinya. Coba, ya. Sejak kapan ukuran wali dan bukan wali dilihat dari profesi? Ini kan aneh lagi kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan kaum muslimin. Ada orang dari Indonesia datang ke kota Tarim, pengen ngitung wali. Katanya di sini kotanya wali. Aku pengen ngitung, bawa pulpen, bawa buku. Orang Indonesia kan mah beli nget-nget, betok rek. Kan dia orang Indonesia datang ke katanya di masjid. Oh iya, usut sholatnya. Tuh, habis sholat lagi wali. Ini orang Indonesianya ini siapa kaum muslimin? Kok kurang kerjaanan? Ke Yaman cuma mau ngitung wali, la ilaha illallah. Dan kita kan tahu ya kaum muslimin, ya, kaidah para sufi, ya. Sufi yang sesat, ya. Kata mereka apa? La ya'riful wali illa wali. Tidak mengenal wali kecuali dia juga wali. Lah orang Indonesia ini kan berarti wali juga. Tapi wali kok bodoh. Nggak masuk akal ini kaum muslimin. Ke Yaman bawa pulpen, bawa kertas, cuma mau nyatet jumlah wali. Iku gunanya apa Dul? Kok kayak mau beli kambing, kayak mau beli onta, dihitung dulu, dilihat-lihat. Sana cerita ngedabrus Habib Jan. Ada orang habis sholat, ya, kemudian sholat lagi, katanya wali. La ilaha illallah. Sholat apa kaum muslimin? Sholat apa? Hah? Kalau habis sholat wajib, ya, kemudian sholat lagi, itu sholat sunnah rawatib, ya nggak usah ke Yaman, Dul. Ya. Di Indonesia banyak. Tapi kalau habis sholat subuh, kemudian sholat lagi, ya mungkin itu cuma ada di Yaman. Ya, dan ketahuan itu wali apa? Wali sesat. Ya, sholat apa? Sudah sholat subuh, sholat lagi. Wes, sancen aneh-aneh Habib, ya. Kita lanjut lagi lah kaum muslimin. Oh itu, waduh, kalau di masjid wali semua, ke pasar. Ditanya Masya Allah. Di pasar kota Tarim itu megal Quran Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki gak pati wali. Gak songkoan. Kaknya gak celeng-celeng kayak gak pati wali. Langsung gak tulis jalan. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, gak pati wali iki. Mukanya gak pati khusyuk wong iki.
lainnya aja. Ketika jalan langsung kertek, jalan dipanggil, fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Perhatikan kaum muslimin ya. Jadi wali murid itu lebih baik daripada jadi wali berdasarkan konsep para habaib. Itu wali yang sesat menyesatkan. Ya. Jadi konsep wali menurut mereka ini kan sudah kelihatan sekali kaum muslimin. Pokoknya yang punya kesaktian, ya, ditambah macak kiai, pakai sorban, ya, kemudian kemana-mana bawa Al-Quran, ya, wali. Tapi kalau cuma tukang tambal ban, ya, nggak patek dipercaya oleh wali, kecuali nduduhno kesaktian nih. Itu konsep wali versi habaib. Jadi nanti kalau Dajjal dan bala tentaranya itu datang, ya, mereka itu katut kabeh melu Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Lah modal punya pakaian kayak kiai, punya kesaktian, dianggap wali. Padahal kesaktian itu mungkin juga cuma sulapan. Makanya dukun-dukun, ya, sampai penipu-penipu macam Samsudin Jadab mungkin suatu saat dianggap wali. Sekarang saja sudah dicium-cium tangan, orang datang minta jimat, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sampai orang gila saja dianggap wali. Ya. Jadi wali itu versi habaib, ya, yang punya kesaktian. Salah satunya bisa membaca isi dada manusia yang lain. Itu wali mereka. Ya. Padahal Nabi sendiri, ya, yang Nabi kaum muslimin, nggak punya kelebihan itu. Nggak punya. Para sahabat yang jelas-jelas punya kedudukan yang mulia, ya, punya kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Nabi saja, nggak ada yang punya ilmu yang seperti itu kaum muslimin. Ya, dikisahkan ada sahabat yang ikut berperang. Kemudian ketika musuhnya yang jelas-jelas orang kafir ini sudah kepepet, kemudian musuhnya itu bersyahadat, sama sahabat tetap dihabisi. Kemudian sahabat ini melapor kepada Nabi tentang apa yang dia lakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan, engkau tetap menghabisinya meskipun dia sudah bersyahadat? Kemudian sahabat menjawab, iya. Karena dia bersyahadat itu hanya karena kepepet. Dia bersyahadat itu cuma karena takut saya selesaikan. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi, kenapa kamu nggak belah dadanya sekalian? Supaya tahu apa benar dia ini bersyahadat karena takut kamu selesaikan. Ya. Maka kemudian sahabat terdiam mendengarkan ucapan Nabi yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Itu sahabat di hadapan Nabi. Ya. Nabi pun tidak membenarkan yang seperti itu. Ini kalau walinya habaib kok luar biasa ya. Dan yang aneh dan membagongkan kaum muslimin, muhibinnya loh, kok yo tetap percaya gitu loh kaum muslimin. Ya Allah, sungguh kasihan mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.